menyambut hari ulang tahun Kota Jakarta ke-451, diselenggarakan Festival Jakarta 1978 yang mendapat sambutan hangat dari seluruh masyarakat seniman dan penduduk ibu kota. Menggali kembali unsur-unsur kebudayaan yang telah hampir dilupakan dan mengembangkan bentuk kesenian yang masih hidup merupakan tema festival tahun ini. Selama festival berlangsung, ditampilkan berbagai jenis tarian dari berbagai daerah Indonesia dan sebuah tarian India, sedangkan pementasannya dilakukan di berbagai tempat tersebar di 5 wilayah ibu kota. Peresmian pembukaan festival tanggal 29 Juni 1978 dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden Adam Malik di pentas terbuka Taman Fathahillah Jakarta, dihadiri oleh Gubernur DKI Cokro Pranolo dan masyarakat ibu kota. Dalam kata sambutannya, Gubernur Cokro Pranolo antara lain mengatakan bahwa dengan festival ini kemampuan kita menyelenggarakan suatu festival tingkat internasional seperti diharapkan panitia akan diuji. Bapak Wakil Presiden Adam Malik dalam sambutan singkatnya mengharap agar tujuan festival dapat hendaknya tercapai dengan baik. Peresmian pembukaan festival ditandai dengan penabuhan gendang khas Betawi oleh Bapak Wakil Presiden. Sebutan penduduk asli ibu kota, orang Betawi, berasal dari kata Batavia, nama yang diberikan Belanda menggantikan Jayakarta ketika Belanda mulai menanamkan kekuasaannya di tanah air kita. Nama Jayakarta disingkat jadi Jakarta, diberikan oleh Fathahillah atau Falatehan setelah ia berhasil mengusir orang Portugis dari Jakarta di abad ke-16. Jenis seni tari dalam kehidupan masyarakat Betawi cukup banyak dan belum semuanya terungkap. Di antaranya ialah tari belantek ini, yang ditarikan oleh anak-anak dan para remaja. Jenis tari ini hanya terdapat di daerah pinggiran Jakarta sebelah selatan. Alat musik yang digunakan ialah rebana biang. Seperti juga pementasan di Taman Fathahillah atau di Taman Ismail Marzuki dan di tempat-tempat lain, pementasan tari-tarian di Sasono Langin Budoyo Taman Mini Indonesia Indah mendapat kunjungan melimpah dari masyarakat. Pada kesempatan ini, Ketua Umum Festival menyerahkan logo festival kepada Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik yang meluangkan waktu menyaksikan berbagai tarian yang ditampilkan. Grup kesenian dari India ini sedang menyajikan tari teratal, sebuah tarian rakyat dari Udaipur. Tarian ini dikembangkan oleh Bhartiya Lokala Mandal, lembaga riset yang bergerak dalam bidang seni teater rakyat. Tari Saman merupakan salah satu tarian rakyat yang populer di daerah Aceh. Tarian ini disajikan tanpa iringan musik, hanya bunyi syair yang dilakukan oleh dalangnya yang duduk bersila di tengah-tengah. Konon tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang penyebar agama Islam di Aceh zaman dahulu. Kalau di masa lampau syair-syairnya terutama berisi dakwah Islam dan pantun-pantun nasihat, sekarang ini terdapat pula di dalamnya pantun-pantun remaja dan muda-mudi. Di daerah asalnya tarian ini selalu dipertandingkan dalam rangka perayaan Maulid Nabi, pada upacara perkawinan atau pada upacara-upacara kebesaran lainnya.
Epos Mahabharata yang terkenal itu banyak berisi kisah-kisah kepahlawanan. Di antaranya ialah kisah Arjuna Wiwaha yang menceritakan pertarungan hidup mati antara Arjuna dengan Prabu Nitikawaca, raja raksasa yang termasyhur kesaktiannya. Kisah ini oleh kelompok seniman di Keraton Yogya digubah sehingga berbentuk tarian yang agung dan mempesona ini. Alkisah, para dewa di Kayangan sedang resah karena adanya ancaman dari Prabu Nitikawaca yang sakti itu. Raja raksasa ini murka karena lamarannya terhadap Dewi Supraba ditolak. Menghadapi ancaman ini, Batara Guru menugaskan dewa-dewa untuk mencari seorang kesatria yang berani dan sanggup menghadapi raja raksasa yang ditakuti itu. Jatuh kepada Arjuna, seorang ksatria Pandawa yang terkenal keberanian dan keperwiraannya. Ketika itu Arjuna sedang bertapa di Indrakila. Ketabahan Arjuna diuji dengan berbagai macam ujian oleh dewa-dewa dan para bidadari. Arjuna dianggap lulus dari ujian, dan Batara Guru memutuskan bahwa Arjuna merupakan ksatria yang tepat untuk memikul tugas tersebut. Keputusan ini disampaikan oleh Batara Guru sendiri yang menyamar sebagai seorang Brahma. Arjuna menyatakan kesanggupannya menerima tugas ini. Melalui perang tanding yang seru dan dengan bantuan Dewi Supraba yang berhasil mengetahui rahasia kesaktian Prabu Nitikawaca, Arjuna berhasil membinasakan raja raksasa ini. Tari Kuda Kepang Siba merupakan salah satu tarian rakyat yang terkenal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Tarian ini berasal dari desa Barikin dan dikembangkan menjadi tarian mengiringkan pengantin. Dalam tarian ini dilukiskan bagaimana pariwara dan kesatria-kesatria desa dengan keahlian dan ketangkasan mereka mengendarai kuda, mengawal iringan pengantin dari gangguan penjahat dan perampok selama perjalanan. Meskipun pelaku-pelakunya memakai kostum yang gemerlapan, tarian ini bersumber dari kesenian rakyat biasa, bukan dari keraton. Ketika orang belum mengenal tulisan, di Maluku Selatan, aturan adat istiadat, sejarah, serta peristiwa-peristiwa penting lainnya dituturkan dan diwariskan dalam bentuk syair-syair yang dilakukan. Syair yang dilakukan itu merupakan pula suatu sarana dialog antara rakyat dengan pemimpin mereka, antara kelompok yang sefaham maupun yang tidak, bahkan antara kelompok yang berlainan kepercayaan dan agama. Cara-cara bermusyawarah semacam itu disebut tibar ila'ah, yang kemudian berkembang menjadi tarian seperti ini. Kostum para penarinya adalah hasil tenunan asli rakyat Tanimbar, Maluku Selatan, yang dihias dengan bulu burung cendrawasih, kulit kerang, dan manik-manik.
Kiranya masih jauh jalan yang harus ditempuh dan masih banyak yang harus dikerjakan untuk meningkatkan festival semacam ini menjadi festival antarbangsa. Namun Festival Jakarta 1978 ini tak pelak lagi merupakan satu langkah besar ke arah tujuan itu.